Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini Tuhan ingin berbicara kepada kita. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita, biarlah Roh Kudus menjamah setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Sehingga kami bisa berada di menara doa-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita mulai sembah Dia. Syakara lama-lama. Kami datang mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Yesus. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu Yesus selain puji dan sembah kami Allah kami. Kami naikkan syukur hanya bagi Allah kami yang baik, yang penuh kasih terhadap setiap kami. Mari umat Tuhan lebih dahsyat lagi kita sembah. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus
Mari sama-sama dari awal nyanyikan bersama. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajahku dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Aku mohon akan Kau, aku hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Tuhan, terima kasih. Dalam ya Tuhan minggu ini Engkau terus mengajar kami untuk mengenal Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Ajar kami Tuhan lebih dalam lagi untuk kenal Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan beri kami menara doa. Inilah ya Tuhan tempat perlindungan kami. Karena di sini ada hadirat Tuhan. Di sini ada kasih Tuhan yang dicurahkan buat kami. Di tempat ini Engkau mendidik kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau membentuk setiap kami. Engkau melatih kami Tuhan. Supaya tangan kami kuat ya Tuhan untuk bekerja. Ya Tuhan untuk berperang. Supaya kaki kami bisa kuat ya Tuhan. Mendaki bukit-bukit-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kami ingin mengenal akan rencana-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami rindu ya Tuhan hari ini. Lawat dan jamah kami, penuhi kami semua dengan hadirat-Mu. Ubah kami Tuhan. Kami minta damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Syala bala bala. Pakai kami Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, sembuhkan mereka semuanya Tuhan. Terima kesembuhannya saudara. Oleh bilur Yesus, semua yang sakit sembuh. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan dalam kesesakan, melewati lembah kekelaman. Biarlah ya Tuhan bangun setiap kesadaran kami. Ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Ya, shalom saudara. Hari ini kita akan belajar lagi seri berdoa yang saya berikan judul khotbah saya, yaitu 3 jenis doa.
yang mengubah hidup kita, saudaraku. Nah, saya tadi juga dapatkan renungan ini, saudara, dari Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 33 sampai 36. Ini pesan Tuhan yang luar biasa. Saya dapatkan pewahyuan yang luar biasa. Saya yakin, saudaraku, kalau kita sama-sama belajar doa seperti ini atau cara hidup yang seperti ini, maka saya yakin Tuhan akan bawa kita terus naik. Katakan amin. Ya, kita akan baca yuk. Mazmur 18 ayat 33 sampai 36. 1, 2, 3. Allah dialah yang mengikatkan pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busu tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Ini adalah doa daripada Daud, saudaraku, ya kan? Ini doanya luar biasa, ya kan? Doa yang dimana enggak melihat Tuhan tuh sebagai mesin ATM, saudara, ya kan? Yang kalau datang, ya kan, sampaikan daftar keinginan, minta, ya kan, Tuhan ubah situasi agar lebih nyaman, enggak. Tapi Mazmur 18 ayat 33 sampai 36 ini satu jenis doa yang berbeda, saudara. Ini saya melihat, saudara, doa ini bukan mengubah keadaan secara instan. Tetapi jenis doa ini adalah mengubah kapasitas diri kita. Ya, kapasitas diri daripada seorang pendoa. Nah, kita tahu bahwa pada saat Daud menulis Mazmur 18 ini, dia sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup dia. Saudara, seperti dia kehilangan semua banyak hal. Tetapi saudara, dia gak berdoa, Tuhan hilangkan gunung-gunung kesulitan ini di depan saya. Sebaliknya dia berdoa, saudara, agar Tuhan memberikan kaki rusa untuk dia bisa mendaki daripada gunung itu. Kita akan lihat, saudara, ada 3 jenis doa yang mengubah hidup. Saudara mau belajar? Amin. Ya saudara, ini 3 jenis doa yang perlu kita doakan, saudaraku. Jenis doa ini kita belajar dari ayat per ayat daripada doa Daud ini, saudaraku. Ya, kita perhatikan di sini Mazmur 18 ayat 33. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan apa? Keperkasaan, dan membuat jalanku apa? Rata. Banyak dari kita berdoanya, buatlah jalanku rata. Maksudnya minta kesuksesan, kelancaran, kan jalan rata, betul saudaraku? Yaitu lambang daripada kesuksesan, kelancaran. Tapi Daud berdoa, saudara. Dia meminta pinggang yang apa? Diikat. Ini bicara tentang apa? Dia minta, Tuhan ajar aku, bentuk aku, persiapkan aku. Ya, secara apa? Secara mental dan secara rohani. Kita tahu bahwa istilah mengikat pinggang kalau zaman dulu orang ngerti. Karena mereka semua pakai apa? Pakai jubah. Ya kan? Ya. Jadi kalau orang mengikat pinggang itu tandanya dia sedang siap untuk apa? Untuk bekerja keras. Siap untuk apa, saudara? Untuk berperang. Itu ikat pinggang, itu persiapan, saudaraku yang Kristus. Ya kan? Jadi kita bisa melihat di sini, saudaraku, ya. Kalau kita lihat kenapa kok Tuhan bawa orang Israel jalannya apa? Melingkar. Kenapa nggak lewatin, saudaraku, ya, jalan yang lebih dekat di tanah orang Filistin? Karena Tuhan tahu mereka belum siap. Saudara Kristus, Tuhan juga tahu kapan kita siap menghadapi perang besar. Karena peperangan ini, saudara, itu pasti menang. Saudara-saudara, katakan amin. Karena kita kita tuh mulainya dari kemenangan kepada kemenangan. Tapi Tuhan ketika dia izinkan kita untuk mengalami peperangan, dia persiapkan kita dulu. Kalau ngalami yang namanya ada datangnya pergumulan, saudara akan datang gitu, ya kan, kesulitan. Dia akan siapkan kita dulu, saudaraku. Ya, amin. Dia tidak akan membawa kita, ya kan, masuk ke dalam peperangan itu, pergumulan itu, sebelum saudara, ya kan, pinggang kita itu diikat. Jadi saudara, kalau misalnya kita doa ya sama Tuhan untuk minta Tuhan selesaikan masalah saya. Kita mau ini Tuhan, buat ini rencana. Mungkin bukan masalah tuh, harapan-harapan tuh, doa-doa, saudaraku. Saudara ingat, ini
penting yang pertama Tuhan mau lihat, aku akan beri. Kalau aku beri kamu siap gak? Karena dia mengasihi kita, dia gak mau. Kalau dia beri, malah itu akan menghancurkan hidup kita. Kita jauh dari Tuhan, kita jadi sombong. Gitu kan saudara, jadi kasar, jadi keras, jadi diktator. Itu Tuhan gak mau. Jadi dia siapkan, lihat hatinya kita dulu nih, siap gak? Saudaraku. Jadi di sini dalam doa tuh, makanya doa tuh saudara minta sama Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan. Ya kan? Kekuatan kita adalah apa? Kuasa kasih Tuhan. Katakan amin saudara. Berikan saya juga apa? Hikmat Tuhan. Oleh karena itu ajar saya, bentuk saya. Saudara ingat gak bagaimana Maria menyiapkan segala sesuatunya agar Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat yang pertama. Itu kan Maria persiapan dulu, betul gak? Ketika dia berkata pada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus berkata seperti perkataan itu, mau menunda atau menolak. Buat apa? Gak ada urusan sama waktu belum tiba. Tapi Maria, saudara lihat sini. Dia gak diam, ya sudah. Dia buat persiapan. Persiapan Maria itu apa? Dia mengajarkan. Dia menasehati para pelayan. Dia datangi, dia nasihati. Betul gak saudara? Apa perkataan Maria? Apa pengajarannya? Apa yang dikatakan oleh Yesus. Buat itu. Dia udah siapin. Nggak lama kemudian, 2 ayat berikutnya. Ya kan saudara, itu kan Yohanes 2 ayat 5. Yohanes 2 ayat 7. Yesus datangi si pelayan yang sama. Disuruh apa saudara? Isi air ke 6 tempayan itu. Sampai penuh. Dia lakukan. Lalu dia cedok, dia lakukan. Lalu mujizat terjadi. Jadi perlu semua persiapan. Saudara bisa katakan amin. Ilustrasi mungkin saudara sudah sering dengar tentang seorang yang bikin bikin pisau atau pedang dari seorang pandai besi. Ya kan? Satu hari seorang pemuda ini bertanya sama seorang pandai besi yang bikin pisau atau pedang itu saudaraku. Ya kan, itu perang. Dia bilang kenapa kok besi itu harus dimasukin ke api. Apinya tuh temperaturnya tuh tinggi sekali. Api sudah kelihatan merah semua, itu dipukul. Pak. Setelah itu saudara, sudah milanya hilang, dibakar lagi. Masukin api, dipukul lagi, dibakar lagi. Terus sampai saudara, dia jawab. Ya kan, jika saya membiarkan besi itu, ya kan, menjadi dingin. Atau saya tidak pukul, maka besi itu akan mudah patah. Dia bilang. Jadi api dan pukulan untuk memastikan besi ini siap menjadi pedang yang kuat dan tajam. Yang tidak mudah patah saat apa? Pertempuran. Jadi ada persiapan itu saudaraku. Jadi seringkali doa kita bilang Tuhan matikan api ini. Padahal Tuhan sudah berkata, aku sedang mengikat pinggangmu. Agar kamu kuat, kamu tajam, tidak mudah patah. Ya kan? Ketika kamu menghadapi hari-hari sulit dalam hidupmu. Saudara dapat gak ini? Poinnya. Ini perlu doa. Doa yang mengubah hidup adalah doa yang meminta Tuhan perkuat karakter saya. Ya kan? Sebelum dia mempercayakan apa? Berkat yang besar buat kita. Katakan amin. Jadi intinya apa? Doa itu tidak mengubah Tuhan. Dengan doa kita mau ubah Tuhan untuk ikutin apa yang kita punya mau. Tapi doa mengubah orang yang berdoa. Katakan amin. Doa itu bukan mengubah Tuhan. Tapi mengubah orang yang berdoa. Makanya makin banyak kita berdoa. Itu makin kita saudaraku jujur. Tulus. Katakan amin saudara. Ya kan? Ini doa terus itu penting saudara. Gak bisa kita lama-lama kita gak bisa muka dua. Gak bisa kayak palsu, munafik, bohong. Itu lama-lama tuh makin banyak doa. Karena yang kita doakan itu adalah apa? Kalau saudara doakan Tuhan berikan saya hati yang baik. Maka kita akan jadi baik. Karena kita doain Tuhan berikan hati yang benar. Kita kan berkata benar gak pernah mau kata dusta. Karena kita tahu ketika kita ambil keputusan untuk berdusta. Kita sedang keluar. Dan dunia roh tahu ini bukan anak Allah. Ini anak iblis. Karena iblis adalah bapak segala pendusta. Jadi persiapkan gitu saudaraku.
Kadang-kadang di dalam kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, kalau kita dalam ketekanan, maka benteng perlindungan kita itu bukan tenang, bukan kuasai diri jadi tenang, tapi dusta, kata-kata dusta yang kita keluarkan. Lalu kita menyalahkan, menghakimi satu si A, salahin segala macam untuk melindungi daripada diri kita. Saudara, nah doa yang seperti ini, yang ikat pinggang, itu kita mau bilang sama Tuhan, bentuk dan ajar aku Tuhan. Katakan amin saudara. Dia bisa mengajar dengan firman-Nya, khotbah yang kita dengar, keadaan kita hadapi, nasihat-nasihat orang. Saudara, bahkan kritik-kritik orang pun saudaraku. Itu juga bisa menjadi satu cara Tuhan mendidik kita, mempersiapkan kita. Yang ngerti katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus berdoa. Kalau kita lihat dari Mazmur pasal 18, kita lihat tadi 33 ya, itu persiapan. Di ayat selanjutnya ayat 34 kita baca sama-sama. Mazmur 18 ayat 34. Yang membuat kakiku seperti apa? Kaki rusa. Dan membuat aku berdiri di bukit. Yang kedua adalah doa untuk apa saudara? Ketahanan di medan sulit. Dalam hidup kita ketemu orang sulit atau medan yang sulit. Setuju gak saudara? Keadaan-keadaan yang sulit. Kita doa sama Tuhan. Ya kan, saudara tahu kenapa dia pakai istilah gambaran Daud pakai kaki rusa. Kaki rusa ini bukan cuma sekedar cepat saudara. Tapi dia presisi. Presisi. Jadi rusa itu bisa menapak pada celah batu. Yang sangat sempit saudara, di tebing. Yang tinggi, tapi dia tidak jatuh. Kayak sama dengan kambing gunung saudara. Ya kan? Kita lihat videonya bagaimana kambing dulu bisa meloloskan diri dari terjangan binatang buas. Ketika dia naik gunung saudaraku, dia bawa naik, dia bisa ini kan. Kadang Tuhan tuh tidak memindahkan kita dari tebing masalah kita. Tapi dia latih kaki kita, kaki rohani kita. Supaya kita bisa tegak berdiri di tempat-tempat yang tidak bisa dilakukan orang. Kalau orang berdiri tempat itu, orang akan jatuh. Amin. Saudaraku, doa yang mengubah hidup adalah doa yang apa? Minta hikmat, minta ketenangan, minta apa saudara? Ketepatan langkah saat kita berada di bawah tekanan. Ini harus doanya seperti itu. Saudaraku, saya suka kisah-kisah tentang Corrie ten Boom. Saudaraku, pada waktu dia ada di camp konsentrasi Nazi dalam tahanan, saudaraku. Dia tidak berdoa, walaupun dia seorang pendoa yang luar biasa, saudaraku. Dia tidak berdoa agar pintu penjara terbuka secara ajaib. Dia gak doa tiap hari untuk itu. Tapi apa saudara? Dia minta Tuhan, ya kan? Dia meminta kekuatan untuk tetap mengasihi di tengah-tengah kebencian dan kekejaman. Dia doa, saudara. Hasilnya apa saudaraku? Dia tidak hanya bisa bertahan hidup di camp konsentrasi Nazi itu saudara. Tapi dia bisa memiliki kaki rusa yang bisa membawa pengharapan bagi banyak tawanan di tempat yang paling sulit, paling gelap di muka bumi pada saat itu. Kasih saudaraku. Memang berat ini saudaraku. Lalu kita settingnya kita balikin. Jangan mikir yang terburuk. Kita harus percaya ya kan akan kebaikan Tuhan. Aku percaya ya kan aku akan melihat kebaikan Tuhan. Nah di sini saudara doanya. Katakan amin. Habakuk 3 ayat 19 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti apa? Kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu penting saudara. Karena gak gampang. Saudara bisa lihat ya. Ada banyak orang-orang tertentu. Saya dengar kesaksian Bapak Ibu. Dari para hamba-hamba Tuhan. Katanya gini. Itu hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja bawah tanah Cina. Gereja yang tidak resmi. Saudara. Itu mereka punya iman yang luar biasa. Ya kan? Sementara mereka hidup di bawah apa? Pengejaran negara. Penganiayaan itu berkembang pesat. Tapi ada satu hari waktu itu saya pernah ikut pertemuan doa di Yerusalem. Ada seorang perempuan, dia masih muda sih,
mungkin 20 sampai 3 bulan lah, 3 bulan awal ya. Dia saksi tuh luar biasa tentang bagaimana kegerakan dia. Dia tuh punya jemaat tuh cukup banyak loh saudaraku. Puluhan sampai ratusan ribu orang di bawah kepemimpinan dia. Memang ngomong itu urapannya kuat tuh. Tapi saudara, saya kenal nama siapa gitu. Singkat kata ya saya mau ngomong ini. Jadi gerejanya semua berkembang. Lalu sekian belas tahun kemudian saya dapat informasi tentang si hamba Tuhan ini. Dia, saudara, karena punya akses kan orang mau ini kan. Akses sama orang di Amerika. Sekarang dia di Amerika sudah lapang. Drop. Poin yang saya mau ngomong, diangkat udah nyaman kan. Lebih lagi pelayanan segala macam. Drop. Itu hamba Tuhan. Ada beberapa kita juga ya kan. Kita bisa kuat waktu kita ada di bawah. Waktu Tuhan angkat. Sukses. Ya kan. Duitnya ada. Punya ini punya itu. Kesini kesitu. Dikenal banyak orang. Kita gak punya kekuatan kaki untuk berdiri di atas bukit itu. Dengan kerendahan hati. Kelemah lembutan. Amin saudaraku. Itu kalau gak didoakan tuh ya itu. Jadi kita belajar dari Daud, saudaraku yang kasih. Katakan amin. Kadang-kadang ada masalah yang kita tidak pernah duga dalam hidup kita. Orang bilang ini kecelakaan dan tidak ada harapan lagi dalam hidup kita. Tapi kalau saudara saya punya doa-doa yang seperti ini, saudaraku. Saya yakin Tuhan ini bisa bawa kita naik ke atas bukit yang dimana orang tuh gak bisa diri di situ, di tempat itu. Saya kasih contoh ada seorang perempuan ya. Namanya Joni Eareckson Tada. Saudara tahu ini terkenal banget orang ini. Ya. Dia ngalami kecelakaan waktu menyelam. Saudara. Sehingga lumpuh. Saudara. Dari leher sampai bawah. Dia berdoa bertahun-tahun supaya Tuhan sembuhkan. Dia anak Tuhan kok. Minta jalannya rata. Tuhan ratakan jalan saya. Sembuhkan saya secara ajaib. Tapi Tuhan gak sembuhkan tuh. Tapi Tuhan memberikan dia apa? Kaki rusa. Yang secara rohani. Dia di atas kursi rodanya. Dia berdiri di bukit-bukit yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang sehat. Dia jadi inspirasi dunia. Dia jadi penulis. Dia jadi pelukis. Lewat apa? Dengan apa? Mulutnya. Itu lihat aja di YouTube kalau saya mau lihat. Ada di film kan kok kisah dia. Tuhan bawa dia naik kan. Bisa berdiri di atas bukit-bukit itu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Doa itu saudaraku. Ya kan? Itu bisa membentuk kita. Karena setiap orang ya. Termasuk mungkin ada mama-mama atau papa yang punya anak autis kah. Down syndrome, apapun. Saya yakin setiap orang yang diizinkan lahir dunia ini. Pasti punya penugasan. Punya tujuan Tuhan. Bahkan orang yang utuh seperti ya Joni Eareckson Tada ini saudaraku. Lahir utuh. Sudah hancur lumpuh semua. Tapi tetap bisa menginspirasi, membangkitkan iman daripada banyak orang. Doa saudara, minta ketahanan yang di dalam nih. Jangan lemah. Katakan amin. Jangan cengeng. Kita berdoa jangan cengeng ya. Mau gak saudara jangan cengeng. Kemana corong ngomong segala macam. Simpen setiap perkara-perkara. Tidak semua harus dibuka. Atau ditunjukin ke orang. Saya lihat pohon yang punya akar kuat. Tidak pernah dia tunjukin terus akarnya. Tunjukin akarnya. Kecuali toge. Ya kan? Kita bisa lihat terus akarnya saudaraku. Ya dak? Amin. Yang ketiga yang terakhir saudaraku. Doa apa? Ya. Pertama adalah doa untuk apa saudara? Kesiapan hati. Kedua kita berdoa minta apa? Ketahanan. Ketahanan di medan yang sulit. Keadaan-keadaan sulit menghadapi orang-orang yang sulit. Ya kan? Yang ketiga apa saudara? Untuk mengembangkan kapasitas kita. Ini penting.
Nah, kita baca. Ini dasarnya dari Mazmur 18 saja kita kupas, saudaraku. Ya, Mazmur 18 ayat selanjutnya 35 36 kita baca yuk. 1 2 3. Dialah Tuhan yang mengajar tanganku apa? Berperang. Sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga loh, bukan busur tali ya. Ini satu alat perang yang sangat berat, sangat keras, sangat sulit. Saudaraku, ini perlu latihan, disiplin yang begitu kuat. Tetapi kalau bisa memakainya, itu efektif banget. Ayat 35, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kau berikan kepadaku apa? Perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu, anwah. Ya, membuat aku besar. Saya mau jelaskan dulu tentang Daud. Ini yang doakan Daud. Ya. Daud tidak lahir dengan kemampuan melenturkan busur tembaga. Sama seperti Joni Eareckson. Dia tidak terlahir untuk menulis, untuk menggambar dengan mulutnya. Dia terlahir, saudara waktu itu, diajar menulis dengan apa? Dengan tangan dia. Sama dengan Daud, saudaraku. Ini senjata yang sangat berat, sangat sulit tarik. Tapi karena Daud rendah hati, lemah lembut, mau diajar oleh Tuhan. Saudara mau diajar sama Tuhan enggak? Saya juga mau diajar sama Tuhan. Jangan berdoa minta beban yang lebih ringan. Kalau sudah ngerjakan sesuatu lalu ngeluh, wah aku yang capek nih. Aku yang paling ini nih, gitu. Gak usah. Bersyukur dapat kesempatan itu. Katakan amin. Berdoa minta bahu yang lebih kuat-kuatkan saya Tuhan. Jangan ngeluh. Ya. Nah, saya mau jelaskan tentang kata kemurahanmu membuat aku besar. Itu kata kemurahanmu, saudara. Ya kan, itu dari kata anwa. Yang artinya begini, saudaraku. Dia bilang, kerendahan hatimu membuat aku hebat. Artinya apa, saudara? Tuhan yang maha besar, ya, bersedia merendahkan diri untuk melatih kita, mengajar kita. Supaya kita jadi apa? Hebat. Itu seperti seorang maestro. Saudara apa sih sukanya? Saudara sukanya apa misalnya kan? Apa hobi saudara? Apa rencana saya untuk supaya aku bisa ini kan? Beberapa dari antara saudara mungkin saya nih hobi main tenis. Tiba-tiba maestro tenis itu datang latih sampai saudara jadi juara tenis dunia. Itulah impian anwa. Itu ya, dia akan latih, dia akan ajar dengan kerendahan hatinya. Dengan rendah hati dia mau ngajar kita. Supaya saudara menjadi masterpiece. Seperti tujuannya menciptakan kita. Menjadi juara-juara. Menjadi versi yang terbaik menurut kita. Saudara, katakan amin saudara. Dan itu memang perlu yang namanya tekanan, tolakan dalam hidup. Jangan minta, jangan cengeng. Dikit-dikit guling-guling. Dikit-dikit curhat. Jangan. Bukan tidak boleh. Gak akan tumbuh. Tersinggung. Belajar kuat. Doa makanya. Doanya ditingkatin. Tekanan doanya. Jangan coba. Ibu-ibu yang coba terus selesaikan masalah anaknya. Mama-mama yang coba selesaikan masalah terus anaknya dari kecil sampai dia remaja, sampai dia besar, dia terus. Mama yang selesaikan, mama yang terima konsekuensinya. Anak ini gak bisa terbang. Saya kasih contoh tentang seorang pria. Dia perhatikan kepompong, kupu-kupu yang sedang berjuang keluar. Dia liatin. Karena dia kesian saudaraku. Dia ambil gunting saudaraku. Dia potong sedikit lubang yang ada di kepompong itu saudara. Supaya kepompong itu gampang keluar. Apa yang terjadi saudara tahu? Kupu-kupu itu keluar dengan mudah. Tapi sayapnya layu, gak bisa terbang. Kenapa? Karena pada waktu dia berjuang itu. Saudara, untuk tembus daripada lubang yang itu. Dia kan ngalami tekanan, tolakan, terangan, tolakan. Saudara,
perjuangan lewatin lubang itu, disitulah Tuhan ciptakan dia membawakan satu cairan dari tubuhnya ke sayap. Cairan ke sayap. Jadi sampai waktunya saudara, sayap ini yakin bisa terbang, maka itu lubang akan terbuka. Kalau kita pikir kayak gini, Tuhan kita tuh dahsyat banget ya. Sampai detail begitu. Hanya urusan kupu-kupu aja. Apalagi urusan saudara. Kok mau cengeng? Enggak mau cengeng kita. Cengeng itu kalau dia kena apa-apa, dia apa-apain. Langsung kemarahan. Enggak, kita harus bersyukur. Kalau saudara difitnahkan segala yang jahat, bersyukur. Karena saudara bukan pemfitnahnya. Itu aja. Kalau saudara ditipu sama orang, ya sudah, bersyukur. Kenapa? Karena bukan saudara penipunya. Tadi itu kita belajar dari Matthew Henry punya cerita. Betul. Amin saudaraku. Jadi doa jalan pintas kita seringkali adalah apa? Gunting. Yang malah membuat kita cacat secara rohani. Berdoalah minta Tuhan mengajar tangan kita untuk berperang. Melalui proses-proses yang harus ada. Jangan nyalain orang. Enggak mau. Nyalain dengan bohong, nipu, enggak usah. Kesimpulannya apa saudara? Doa yang mengubah hidup bukan tentang menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukan kemauan kita. Melainkan membiarkan tangan Tuhan membentuk kita sesuai dengan apa? Rencananya. Amin. Daud menjadi raja besar bukan karena jalannya selalu mulus. Tetapi di setiap lembah kekelaman dia mengizinkan Tuhan melatih apa? Kakinya. Tangannya, hatinya, supaya kata-katanya itu benar. Apakah saudara mau izinkan Tuhan melatih kakimu? Amin saudara, itu bisa melangkah. Ya kaki itu bisa jalan hidup, kelakuan yang kita pertontonkan. Tangan bicara perbuatan pekerjaan kita. Hati bicara nanti keluar kata-kata. Ini kita minta Tuhan latih aku. Doa ini saudara, ini doa yang perlu kita doakan. Saudara mau diubah oleh Tuhan hidupnya? Ubah hatiku. Kita bangkit berdiri yuk. Seputih salju. Ubah hatiku. Seperti ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri. Engkau penjunan ya Tuhan. Engkau penjunan ku tanah liat untuk jadikan. Ini doaku, ini doaku. Ubah seperti dirimu. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Mazmur 18 ini menjadi ya Tuhan dasar untuk kami bisa berdoa ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau bentuk kami, Engkau pakai kami. Kami siap untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Berikan kami terus kerendahan hati-Mu ya Tuhan. Kesabaran-Mu, kelemah lembutan-Mu ya Tuhan.
kemurahan hati-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan buat setiap kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.